Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi sehat, kuat, dan semangat dalam belajar. Amin. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak dengan teman kalian. Jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, sikap bersatu di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran 3. Adapun pemberian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu 1. Pukul 8 sampai dengan pukul 8:10 menit, pembukaan, salam sapa, informasi tema dan kegiatan yang akan kita lalui. Kedua, pukul 8:10 sampai dengan pukul 8:15 menit, yaitu absensi online. Absensi online ini bisa mengirimkan rekaman suara atau mengisi Google Form. Lalu yang ketiga, pukul 8:15 sampai dengan pukul 8:30 pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. 4. Pukul 8:30 sampai dengan 9:45 diskusi dan kuis yang akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Demikianlah rangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama. Tetap semangat, tetap ceria, ikutilah pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absen dimulai dari sekarang. Sampaikan salam dan nama kalian dengan rekaman suara dan foto menggunakan seragam. Selamat mengikuti, selamat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Halo anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, betul sekali. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sikap bersatu. Apakah kalian sudah mengetahui sikap bersatu itu apa? Ya, jadi sikap bersatu itu adalah sikap atau perilaku berkumpulnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan suku, agama, warna kulit, dan adat istiadat. Tanpa memandang adanya perbedaan di suatu perkumpulan orang-orang. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan orang itu mengenai warna kulitnya. Di Indonesia ini banyak sekali orang yang memiliki warna kulit putih, coklat, maupun hitam. Nah, disitulah yang menyebabkan kita akan berpecah belah dan saling berlawanan. Makanya kita harus bisa memiliki sikap bersatu untuk mencapai tujuan. Jadi sikap bersatu itu harus dimiliki oleh seluruh orang, yaitu terutama di Indonesia. Sikap bersatu ada pada semboyan negara Indonesia itu. Apakah anak-anak ada yang tahu semboyan apakah itu? Nah, betul sekali. Semboyan itu merupakan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, kita harus memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bersatu. Jadi sikap bersatu itu
memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, terciptanya kerukunan. Kedua, mempererat rasa kekeluargaan. Tiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Empat, mempererat tali persaudaraan. Lima, terciptanya sikap saling toleransi. Nah, jadi itu manfaat dari sikap bersatu. Jadi kita untuk menjadi satu kesatuan harus memiliki tujuan yang sama terlebih dahulu. Nah, caranya menerapkan sikap bersatu yaitu, jadi di Indonesia ini banyak sekali contoh sikap bersatu, yaitu yang pertama, saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Dua, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Tiga, saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Empat, tidak merendahkan adat istiadat lain. Lima, menghormati segala bentuk tradisi yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Jadi di Indonesia ini sangat banyak agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan lain-lain. Jadi tujuan dari sikap bersatu itu untuk membangun kekeluargaan dari ras manapun, agama manapun, kebudayaan manapun. Nah, itu kita menjadi satu di dalamnya, tidak membeda-bedakan sama sekali satu orang dengan orang lainnya. Sikap bersatu juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Nah, di situ banyak sekali manfaat dan contoh-contohnya. Jadi ada semboyan lagi yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, jika kita bersatu, di situ kita akan menjadi lebih kuat. Dan jika kita berpecah belah, maka di situ sangat banyak kekurangan. Sikap bersatu di dalam rumah. Pertama-tama, sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpulnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan suku, agama, warna kulit, dan adat istiadat untuk mencapai suatu tujuan. Artinya sikap bersatu itu kita harus bisa menghargai perbedaan antara suku kita dengan suku orang lain, dan agama tentunya, warna kulit, serta adat istiadat. Intinya saling toleransi lah antara satu sama lain. Yang kedua, ada manfaat sikap bersatu di dalam rumah. Yang pertama, terciptanya kerukunan. Jadi apabila kita menerapkan sikap bersatu di dalam rumah, akan menciptakan suatu kerukunan antara mungkin kita dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, ataupun dengan adik. Jadi kita hidup di satu rumah dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita harus saling menjaga kerukunan antara satu sama lain. Yang kedua, mempererat rasa kekeluargaan. Jadi di dalam rumah antara kita dengan keluarga kita, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Dengan menerapkan sikap bersatu ini akan mempererat rasa kekeluargaan. Yang ketiga, ada meningkatkan rasa kebersamaan. Jadi dengan kita menerapkan sikap bersatu ini akan meningkatkan rasa kebersamaan antara mungkin kita dengan ayah atau ibu, dengan kakak ataupun dengan adik. Yang keempat, ada mempererat tali persaudaraan. Jadi ya, dengan kita rukun, dengan kita akur dengan saudara, dengan ayah, dengan ibu,
maka akan mempererat tali persaudaraan antara hubungan ini. Yang kelima, terciptanya sikap saling toleransi. Jadi meskipun di dalam rumah meskipun di dalam anggota keluarga, kita juga harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Karena apa? Karena di dalam rumah itu pasti akan ada suatu perbedaan pendapat, mungkin antara kita dengan ayah mungkin, atau dengan ibu, dengan kakak, ataupun dengan adik. Jadi di dalam lingkungan rumah ini kita harus bisa saling menghargai lah pendapat orang lain, ya kan. Harus bisa mendengarkan juga masukan dari orang lain. Dan sekarang kita masuk ke contoh sikap bersatu di dalam keluarga. Yang pertama, bisa berbagi mainan atau bermain bersama dengan saudara. Jadi saat kita memiliki mainan yang mungkin berbeda dengan saudara kita, ya misal saya dengan adik, misalnya kita memiliki mainan berbentuk mobil, lalu adik kita memiliki mainan berbentuk kapal atau sejenisnya. Orang tua kita memang sengaja membeli dua mainan dengan bentuk yang berbeda agar kita dapat saling meminjamkan mainan. Jadi memang orang tua sedari awal membeli mainan dengan motif yang berbeda itu agar tujuannya kita bisa saling tukar-menukar mainan dengan saudara. Maka salah satu contoh kerukunan adalah dengan mau meminjamkan saudara kita mainan jika kita menggunakan mainan tersebut. Jadi kita dengan saudara kita harus bisa saling meminjamkan mainan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan di dalam rumah. Kita juga dapat bermain bersama apabila kita meminjamkan mainan tersebut. Sebaliknya, kalau kita yang sedang dipinjami mainan, kita harus menjaga mainan itu agar tidak rusak ataupun hilang. Jadi selagi kita membawa mainan dari saudara kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga mainan tersebut agar tidak rusak ataupun hilang. Lalu yang kedua adalah berbagi tugas harian. Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing di dalam rumah. Semisal kita bersekolah atau kuliah, ayah bekerja, dan ibu mengurusi rumah. Contohnya bermain bersama saudara adalah contoh kerukunan dalam keluarga, tentu. Namun, meski ibu adalah ibu rumah tangga, bukan berarti segala tugas rumah harus diselesaikan oleh seorang ibu. Sama seperti kita ataupun ayah, ibu juga merasakan lelah setelah seharian menjalankan tugas membereskan rumah. Jadi, kita sedang berada di rumah atau saat kita sedang berada di rumah, ada baiknya kalau kita berbagi tugas agar ibu juga dapat beristirahat. Tugas yang bisa kita lakukan misalnya ya mencuci piring setelah kita makan, membersihkan halaman rumah, atau ya kalau kita sudah dewasa mencuci pakaian sendiri, dan yang terakhir mungkin mengunci rumah di malam hari. Jadi jangan dibiasakan untuk kita hanya terus bergantung kepada ayah, ibu, atau saudara, karena mengunci rumah di malam hari itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sepele mungkin. Lalu yang jelas itu adalah yang ketiga adalah makan bersama. Makan bersama menjadi salah satu waktu yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga. Di saat makan bersama, kita dapat bertukar cerita dengan keluarga. Jadi kita bisa saling menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada kakak atau adik, bisa juga dengan ayah ataupun ibu. Meluangkan waktu seperti itu, kita bisa menjadi lebih rukun antara satu sama lain. Tentu dengan kita makan bersama, dengan kita saling menceritakan apa yang telah terjadi atau istilahnya curhat, seenggaknya ayah, ibu, kakak ataupun adik bisa mengerti apa yang terjadi dengan kita. Jadi mereka mungkin bisa memberikan masukan mungkin, ya kan, atau apa untuk ya dan sebagainya lah. Lalu yang keempat ada membantu adik mengerjakan tugas. Jadi semisal kita menjadi anak yang pertama atau ya kita punya adik, sudah menjadi kewajiban bagi seorang kakak untuk membantu adiknya mengerjakan tugas. Karena apa? Karena mungkin kalau adik kita masih kecil kan masih membutuhkan banyak bimbingan dari orang tua, ya kan.
atau ya banyak kegiatan di luar rumah, di luar sekolah yang membuat dia jadi sibuk. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita sebagai kakak itu ikut andil dalam membantu adik kita itu mengerjakan tugas-tugas yang telah dia dapat di sekolah. Dan yang terakhir adalah menyayangi keluarga. Jadi menyayangi keluarga, kita harus benar-benar menyayangi orang tua kita, termasuk juga ada kakak, ada adik. Karena apa? Karena di dalam lingkungan keluarga kita adalah orang yang tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Kita membutuhkan bantuan. Jadi selagi keluarga kita masih utuh, kita wajib menjaga anggota keluarga kita dan menyayangi mereka pula. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sikap bersatu di lingkungan sekolah. Contoh-contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah, kemudian manfaat apa saja dari sikap bersatu di lingkungan sekolah sendiri. Menumbuhkan serta menjaga sikap bersatu di sekolah menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pimpinan, guru, staf, dan juga para siswa. Sikap bersatu bisa diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang harmonis di antara semua elemen di lingkungan sekolah. Bukan hanya internal saja, tetapi juga dengan pihak eksternal, terutama masyarakat sekitar. Persatuan sudah dicantumkan dalam sila ketiga Pancasila yang menjadi dasar negara. Artinya, sikap persatuan memang harus dimiliki serta dikembangkan oleh semua elemen masyarakat, mulai dari satuan terkecil termasuk sekolah. Tanpa adanya persatuan, maka sekolah di dalam lingkungan sekolah bisa saja terjadi konflik yang menghambat prestasi dan kemajuan. Contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah: mengajari siswa untuk selalu terbuka dan bekerja sama dengan orang lain merupakan salah satu cara menumbuhkan sikap bersatu. Contoh sikap bekerja sama yang bisa diajarkan kepada para anak didik, misalnya dengan memberikan tugas kelompok, membuat jadwal piket harian kelas, dan sebagainya. Kemudian contoh lain dari bentuk kerjasama dan sikap bersatu di sekolah, diantaranya yang pertama, menyampaikan dengan benar informasi yang diterima dari guru maupun sekolah kepada teman-teman sekelasnya. Yang kedua, gotong royong membersihkan ruang kelas setiap akhir pekan. Yang ketiga, mengumpulkan uang iuran untuk teman yang sedang mengalami musibah, seperti sakit atau keluarganya meninggal. Yang keempat, menengok teman sekelas yang tidak masuk karena sakit. Yang kelima, membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru. Yang keenam, tidak bersikap sombong dan pilih kasih kepada teman sekolah. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan permasalahan dengan teman sekolah melalui cara yang baik. Jika di dalam lingkungan sekolah sudah terbentuk sikap bersatu dan kerjasama yang baik seperti contoh, maka akan memberikan dampak yang positif juga kepada masyarakat sekitar. Kerjasama dan persatuan siswa di sekolah yang bisa berdampak baik bagi masyarakat, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan di sekolah. Kemudian berikutnya, manfaat dari sikap bersatu di lingkungan sekolah. Contoh sikap bekerja sama di sekolah seperti di atas sebenarnya bisa dikatakan sangat sederhana, namun memiliki manfaat yang cukup besar. Secara umum, manfaat yang bisa didapatkan dengan menjaga sikap bersatu dan kerjasama di sekolah, yaitu yang pertama,
menumbuhkan kerukunan antar siswa. Sikap bekerja sama dan bersatu melatih para siswa untuk menjaga kerukunan antar teman. Jika melihat di luar sana banyak sekolah kejadian perkelahian dan tawuran siswa antar sekolah yang tidak jarang memakan korban jiwa, tentu saja cukup menyedihkan. Siswa yang bisa selalu menumbuhkan dan menjaga kerukunan dengan teman-teman sekolahnya akan merasa lebih tenang. Ketenangan tersebut secara tidak langsung mendorong siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik. Yang kedua, melatih sikap toleransi dan saling menghargai. Teman satu sekolah tidak mungkin memiliki kepribadian, karakter, watak, dan kebiasaan yang sama dengan diri kita. Oleh karena itu, harus dikembangkan sebuah sikap toleransi agar semua perbedaan tersebut tidak memicu perselisihan. Masing-masing harus saling menghargai perbedaan yang ada dan menjadikannya sebagai sebuah keberagaman yang menyenangkan. Melatih sikap bersatu dan bekerja sama akan membantu kamu lebih menghargai teman yang lain dan bertoleransi atas perbedaan yang ada. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu masalah bisa lebih selesai. Guru seringkali memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan secara kelompok. Kalau di dalam satu kelompok terdapat anggota yang tidak bisa bekerja sama, pastinya tugas dan permasalahan tidak bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Akibatnya, guru bisa saja memberikan nilai yang jelek dan pastinya akan berpengaruh pada prestasi akademik. Melatih dan memupuk sikap bersatu di sekolah sangat dibutuhkan supaya suasana belajar menjadi nyaman serta menyenangkan. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai hidup bersatu di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu apa arti dari hidup bersatu di masyarakat? Nah, begini. Hidup bersatu di masyarakat itu yaitu makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia dituntut untuk berinteraksi dengan masyarakat. Di Indonesia, masyarakat bersifat majmuk atau beraneka ragam. Bahwa Indonesia memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Nah, dalam berinteraksi di masyarakat kita akan menemui keanekaragaman di Indonesia. Misal di lingkungan desa lah, atau lingkungan masyarakat sekitar kita, pasti ada yang mempunyai beraneka ragam, contoh agama. Pasti ada yang memeluk agama Islam, ada juga yang memeluk agama Katolik. Nah, contohnya seperti itu. Dari keanekaragaman yang ada di bangsa ini menjadikan terbentuknya rasa bersatu dan bukan menghasilkan pertentangan atau konflik. Dalam artian, walaupun memiliki perbedaan agama, perbedaan suku maupun ras, kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati dan kita harus saling mempunyai sikap toleransi kepada
tetangga tersebut atau warga sekitar tersebut. Dapat terlaksana bila anggota masyarakat tidak menjadikan keanekaragaman sebagai sumber perselisihan, tetapi sesuatu yang dihargai dan menimbulkan adanya toleransi. Seperti itu anak-anak. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi, menghargai satu sama lain. Misal ditunjukkan dengan menghargai teman sekolah, tetangga, ataupun berbeda agama. Dari perbedaan tersebut tidak menjadikan permasalahan, akan tetapi menjadikan sebuah keluarga kedua dari keluarga orang tua. Mungkin seperti itu. Untuk membangun toleransi dari perbedaan tersebut perlu dilakukan pendidikan atau pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan sejak dini. Jadi anak-anak kalau di rumah semisal dengan teman, semisal teman sedang susah, ya saling tolong menolong, jangan malah diajak. Itu enggak baik. Tidak menerapkan sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Layaknya peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam hidup bersatu dapat memberikan kita lebih banyak kekuatan dibandingkan dengan ketika kita bercerai-berai. Sebagai pengadaian, lihat saja susahnya kekuatan satu buah lidi untuk menyapu halaman rumah yang kotor. Hal ini berbeda apabila lidi tersebut telah disatukan dengan lidi-lidi lain. Guna menjadi sapu, tentulah sapu tersebut mampu menyapu habis sampah yang berserakan di halaman rumah kita. Hidup bersatu tidak hanya bermanfaat bagi bangsa dan negara, namun juga bermanfaat bagi lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan keluarga. Dari penjelasan Bapak tadi, adapun manfaat hidup bersatu tersebut antara lain dalam lingkungan masyarakat, manfaat hidup bersatu yaitu yang pertama menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, yang kedua menumbuhkan rasa persatuan antar masyarakat karena memiliki visi dan misi yang sama. Yang ketiga yaitu terjalinnya kerjasama antara warga seperti gotong royong, seperti rapat, pengajian, itu merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat. Yang kelima yaitu menghindari konflik antar golongan. Adapun juga kita sebagai masyarakat di desa anak-anak, tentu ada sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Contohnya anak-anak mengikuti kerja bakti, anak-anak mengikuti membantu atau menolong tetangga yang mengalami kesulitan, menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berada di sekitar tempat tinggal anak-anak. Terus yang terakhir, tidak melakukan diskriminasi terhadap warga setempat yang berbeda suku bangsanya. Dalam artian, anak-anak tidak boleh mengucilkan apabila terdapat teman yang memiliki
agama berbeda dengan anak-anak, anak-anak harus menghargai agama teman Anda tersebut. Jangan malah kok diejek, dimaki-maki. Nah, seperti itu perbuatan yang tidak baik, tidak dianjurkan. Bahwa sikap bersatu tadi yang Bapak jelaskan, yaitu kita saling menghargai, saling menghormati, saling memiliki rasa toleransi. Oke anak-anak, untuk memperjelas dari apa yang sudah dijelaskan tadi di atas terkait dengan materi sikap bersatu. Nah, maka dari itu nanti akan kita tampilkan ada beberapa contoh gambar. Nah, nanti kita akan kuis sebentar agar nanti apa? Agar nantinya semua anak-anak juga bisa memahami, lebih paham lagi. Nanti bisa membedakan mana yang merupakan sikap bersatu, mana yang merupakan sikap tidak bersatu atau individualis. Nah, nanti anak-anak bisa membedakan mana sih yang merupakan sikap bersatu di rumah, mana yang merupakan sikap bersatu di sekolah, dan juga mana yang merupakan sikap bersatu di masyarakat. Oke. Untuk memperjelasnya materi yang di atas terkait dengan sikap bersatu tadi yang sudah dijelaskan, mungkin di atas ya bisa kita simpulkan bahwasanya sikap bersatu itu apa sih? Sikap bersatu itu nanti adalah sikap di mana kita berkumpul, kita berkelompok, kita bertemu dengan satu sama lain dan memiliki sebuah tujuan ya. Seperti misalkan tadi yang sudah dicontohkan di atas, itu adalah salah satu contoh dari sikap-sikap bersatu. Nah, kali ini kita akan coba kuis ya. Nanti akan kita tampilkan beberapa gambar nanti sikap bersatu di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Oke. Sekarang kita menuju ke gambar yang pertama nih. Ini di sini ada sikap bersatu di rumah. Nah, coba bisa ditandai saja. Ini kan yang pertama ada ibu dan anak sedang memasak, terus yang satunya anak laki-laki sedang menonton TV. Kira-kira mana nih yang merupakan contoh sikap bersatu di dalam rumah? Nah, coba kita tandai bersama-sama yang mana? Ya, benar sekali, yang gambar ibu dan juga anak perempuannya itu merupakan contoh kerjasama dalam memasak. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut untuk gambar yang selanjutnya. Oke, untuk gambar selanjutnya itu adalah ada ibu, bapak, anak cowok dan juga anak perempuan ini. Mereka sedang melakukan bersih-bersih rumah ini sepertinya. Ya, terus yang kedua ini ada anak cewek sedang makan sendiri nih. Kira-kira mana ya yang merupakan sikap bersatu di dalam rumah? Silahkan yuk dijawab bareng-bareng. Iya, benar sekali. Untuk gambar yang ada ibu, bapak, anak cowok dan juga anak cewek, mereka bersatu dengan tujuan membersihkan rumah mereka. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita akan lanjut ke yang sikap bersatu di dalam sekolah. Oke, ini bisa dilihat untuk gambar yang pertama itu ada dua orang cewek. Mereka sedang menyirami tanaman sepertinya ini. Terus yang ini satu ada anak cowok sedang membawa buku, tapi dia sendirian ini, keberatan kayaknya ya. Oke, kira-kira mana ya yang merupakan sikap bersatu? Ya, benar sekali. Untuk yang gambar pertama itu mereka ada dua cewek, anak cewek itu mereka sedang bersama-sama dengan tujuan menyirami tanaman yang ada di sekolah mereka. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Oh iya, ini ada lagi. Ini untuk gambar pertama, ini masih sikap bersatu di dalam sekolahan. Ya, ini yang gambar pertama ada dua cewek, dua cowok.
ini sedang membersihkan apa ini kurang tahu. Terus yang kedua ada satu cowok ini lagi di sekolah atau di mana ini, kayaknya sedang ketiduran sendirian ya. Kira-kira mana ini yang merupakan sikap bersatu? Iya, benar sekali, sudah jelas banget ya yang gambar pertama, karena memang mereka sedang membersihkan kelas bersama-sama. Oke, yang selanjutnya nih, yang selanjutnya yaitu di masyarakat. Ini ada bapak-bapak, ada anak kecil juga, itu sedang membersihkan jalan atau apa itu. Terus yang kedua ada yang anak cewek sedang menyapu sendiri nih. Kira-kira mana sih yang merupakan sikap bersatu di dalam masyarakat? Iya, benar sekali, gambar-gambar yang bapak-bapak banyak ini ya sedang bergotong royong. Oke, selanjutnya kuis yang terakhir ini sepertinya ini masih di masyarakat. Kira-kira mana sih yang merupakan sikap bersatu di masyarakat? Iya, benar sekali, di gambar yang ada banyak orangnya itu ya. Oke, mungkin dari contoh gambar-gambar tadi udah banyak banget ya sepertinya dari kuis tadi, dan kayaknya juga gampang ya untuk kita bisa mengetahui mana sih yang merupakan sikap bersatu di dalam rumah, di dalam sekolah ataupun di dalam masyarakat ya. Dilihat dari jumlah orangnya aja udah jelas banget mana sih yang merupakan sikap bersatu dan mana yang merupakan sikap individualis atau sendiri. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan nanti dari contoh kuis barusan, nanti semua anak-anak bisa membedakan nanti mana sih yang merupakan sikap bersatu dan tidak bersatu, seperti itu ya. Ya, semoga dengan kuis tadi bisa menambah pemahaman dari anak-anak semua. Semoga nanti apa yang sudah dijelaskan di atas, apa yang sudah dipaparkan barusan dari kuis-kuis barusan, semoga bisa dipahami ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Amin. Nah, itulah pemaparan tema hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Apabila Bapak atau Ibu guru ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.